Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan hadir dalam majelis yang penuh berkah ini. Selanjutnya salawat serta salam semoga terus terlimpah kehadirat Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhallin. Thumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Penyayang. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata rafas atau jorok, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kalian kerjakan Allah mengetahuinya. Bawalah bekal atau berbekallah kalian, karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukanlah suatu dosa bagi kalian mencari karunia dari Tuhan kalian. Maka apabila kalian bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepada kalian, sekalipun sebelumnya kalian benar-benar termasuk orang-orang yang tidak tahu.
Kemudian bertolaklah kalian dari tempat orang yang banyak bertolak atau Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nikmat dan karunia yang diberikan pada kita semua, termasuk nikmat iman, sehat, dan juga nikmat kesempatan. Yang kesemuanya ini diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan segala apa yang menjadi langkah kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah berikan tuntunan bimbingan dan pelajaran pada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup sesuai dengan ibu-ibu dan bapak sekalian. Oh bapak, ini tadi belum saya hormati ya. Ini Pak Taufik, ini adalah teman tidur saya. Yang belum kenal, yang sudah kenal ya memang sudah terkenal. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa membagi ilmu pada kita. Hanya yang singkat ini kami sampaikan bahwa memang semuanya ini, ibu terutama calon haji itu memang manasik itu diperlukan. Kenapa? Ya karena memang satu untuk membentuk keluarga di sini, Bu. Karena di sana kita ini kan mesti bareng-bareng begitu. Kalau sendiri-sendiri biasanya biaya mahal. Karena memang ada pengalaman teman saya ini guru agama, suaminya adalah dosen UIN Surabaya. Bahasa Arabnya bagus, Bu. Bahasa Arab, bahasa Inggrisnya bagus. Aku biasa mau luar negeri. Tidak mau ikut manasik. Wis pokoknya aku iso lah di kono ngomong-ngomongan yo iso. Nang iki nang Jabal Nur, Jabal Uhud ku iso kabeh wis. Apa meneh nang Jeddah wis biasa. Karena saya biasa keluar negeri. Apa yang terjadi setelah pulang nangis ke saya itu kadang-kadang sendiri harus terpisah sholatnya, apa itu kan dia terpisah. Itulah ibu perlunya manasik untuk yang paling mudah itu bentuk keluarga di sini. Kemudian yang kedua, ya saya ucapkan selamat karena ibu sudah terpanggil dan sudah menjadi pilihan Allah untuk pergi ke Baitul. Karena tidak semua orang punya kesempatan ini, maka mudah-mudahan ibu-ibu dengan kesempatan ini masih diberikan nanti itu kesehatan yang prima. Karena ini ibadah fisik. Nah, maka panggilan Allah ini mudah-mudahan manusia-manusia pilihan Allah yang akan dipanggil ini, maka takdir yang berhaji ini mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah. Ini makanya kita ketemu di sini, kita sama-sama akan mendoakan ibu-ibu semua. Ya. Kemudian pesan rohani yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Taufik, mungkin dari KBIA RSI sudah dapat ya Bu, tapi mungkin dari KBIA yang lain karena yang kita undang bukan dari RSI saja, semua warga yang ada di Kota Malang ini, terutama di ranting-ranting kita undang. Kalau mungkin belum terrespon, itu mungkin karena kesibukan masing-masing. Nah, kemudian dengan bekal ini mungkin ibu-ibu yang sudah mungkin biar mantap ya. Kemudian yang belum, ini ada tambahan ilmu, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan bekal yang disampaikan oleh Korik tadi, yaitu bekal takwa. Kemudian kalau saya sendiri memesankan pada ibu-ibu itu, kita di sana harus mengedepankan kekitaan, bukan keakuan. Kalau ada temannya yang mungkin perlu hanya tinggal di hotel, belum bisa ke masjid, ibu-ibu menemani itu insya Allah pahalanya sama. Karena kalau di sana sendirian itu juga bahaya. Ya. Ibu-ibu sepuh ini panasnya bisa panasnya di luar itu 45 sampai segitu. Kalau kita keluar siang itu kan mesti ada resiko. Apalagi yang resti. Ya, what is the meaning of resting? Resiko tinggi. Ya, itu harus dijaga. Karena saya dulu juga banyak di kamar karena apa? Menjaga 4 ibu itu metu wae. Bu sama aja metu. Ini ajarono doa-doa. Dulu masih kertas rafia aku tak boleh kertas apa? Kertas apa jenenge? Sing Manila ya. Aku mesti sudah gede. Apa mau Bu? Tak hibur-hibur supaya ibu nanti keluarnya enggak dohor tapi keluar asar. Itu. Maka orang-orang kan ibu, baiklah aku sih di jero kamar ibu-ibu.
Karena supaya tidak keluar ibu-ibu ini sebelum asar untuk menjaga kondisi ini karena memang belum melaksanakan haji. Nah itu. Tapi ibu-ibu nanti enak. Dan yang terakhir, ibu-ibu fisik tetap dijaga. Jadi harus STMJ, sholat, tidur, makan, jalan-jalan. Ya, itu. Terus ibu-ibu, saya ini pengalaman. Mulai datang sampai pulang nggak batuk. Kuncinya saya mengikuti instruksi dokter Wati. Ojo kepingin es, ojo kepingin anggur, wis. Masih ditawani konjone. Aduh enak, aduh seger-seger. Oh ngicip titik aja, titik mesti batuk. Ya, ibu-ibu tolong. Jadi yang nurut saya itu bukur itu, nurut. Aku nurut sama ibu, tapi alhamdulillah aku gak batuk. Mulai Buddha sampai mulai. Nah, anggur sama es, kalau sudah lihat itu, eleng saya ya. Eleng ini ya, nggak boleh kalau boleh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kali ini adalah pembekalan pada calon jamaah haji dari Aisyah Kota Malang, Al-Mukarram Kiai Haji DRS Taufik Kusuma dengan segala hormat. Disilakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyhurul ma'lumat, wa man farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Para Kimisbo, pimpinan daerah Aisyah Kota Malang, ketua pimpinan daerah Aisyah dan jajarannya, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang insya Allah kita semua dirahmati Allah. Kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan pada kita. Siang ini kita bersama diberikan kesempatan untuk memantapkan persiapan kita sebelum nanti insya Allah tanggal 18 kita datang ke Sukolilo dan nanti tanggal 19 terbang ke langsung Jeddah Mekah karena gelombang kedua. Mudah-mudahan kita semua Bapak dan Ibu-ibu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan di dalam melaksanakan rukun wajib sunnah dan bahkan ziarah di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Al-Madinatul Munawwarah. Salat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Khususnya bagi calon-calon ibu atau Allah, Bapak panjenengan tahun ini mendapatkan panggilan Allah. Panggilan Allah itu ada 3 kali. Sekarang panggilan yang kedua. Panggilan pertama sholat. Panggilan kedua haji. Panggilan ketiga kesamaan boleh, kuda-kuda boleh. Ini biasanya mintanya nanti saja. Tapi panggilan yang kedua rebutan yang lain. Walaupun kalau sekarang kan lebih dari 30 tahun. Kalau sekarang daftar itu berangkatnya sekarang 2023. 2053. Berarti tahun 90. tahun 2000 ya sekitar 55 atau 53 itu, kecuali furoda. Pandangan doa yang banyak. Furoda itu sekarang daftar ya berangkat. Tapi kemarin ibunya Bu Uslifa yang ikut furoda ada 4 ibu-ibu di TJW furoda. Saya tanya, pinten Bu saat ini furoda? 450. Ya perumahan lah. Karena yang rumahnya 3, 4 itu di furoda situ tidak masalah. Oke, sebelum lebih lanjut, kita bersama talbiyah.
Labbaik Allahumma labbaik. Monggo. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi kita labbaik Allahumma labbaik, saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Jadi kita tanamkan bagaimana kita ini ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Jadi Allah itu tidak memerintahkan kepada kita semua itu beribadah kecuali hanya karena Allah. Jadi karena Allah. Adapun yang lain-lain itu tadi sudah dibacakan di dalam surat Al-Baqarah 197 dan 98, 99. Jadi kita memenuhi panggilan Allah semata dalam menunaikan ibadah haji dan umroh tentunya. Jadi kalau orang haji itu mesti umroh, tapi kalau umroh tidak mesti haji. Alhamdulillah. Sebelumnya itu kan ribut ya. Larang mahal, ya kok Indonesia. Untungnya saya bukan menteri agama. Kalau saya menteri agama, tak kurang. Tapi nak makan keimanan, Medina keimanan, boleh-boleh dewe. Banyak itu kekurangannya. Sekarang dikasih makan full Medina, full Mekah. Kalau saya dulu kan, dulu dan ibu-ibu pilih sepuh dulu kan. Tarik sendiri di Mekahnya, boleh masak, beli, ya, kadang-kadang masak, kadang-kadang beli. Di Madinah baru dikasih makan, itu ini. Kalau dulu hotel kita, penginapan kita ini kayak kelas. Saya pernah satu ruangan itu 10 orang, pernah juga 8 orang. Kalau sekarang maksimal 4 orang. Hotel bintang 3 paling enggak itu. Jadi ya kamarnya ini 3 shop ini semula bednya itu 2 ditambah 2 lagi 2. Ada kulkasnya, kamar mandi, minuman aqua itu tiap hari dijatah 2 botol untuk 1 orang itu udah enak. Di depan kamar ada air zam-zam. Jadi kami kemarin masih mengantarkan 2019 sebelum pandemi itu sudah tertata sedemikian. 2019 sudah mulai 15 juga saya mengantarkan sudah mulai seperti itu. Dan insya Allah kalau kemarin tambah elit lagi karena masih separuh. Kalau ini tetap bagus walaupun tidak seperti 2022 kemarin. Tapi sekarang nanti masih tambah terus karena dibuka lagi kepres kemarin keputusan presiden sampai tanggal 12 nanti. Tanggal 12 masih ada daftar terus. Ini yang sehingga jumlahnya jamaah haji semula 221.000 tahun ini jadi 228.000. 228.000 jadi atau 229.000 jadi cukup banyak.
Tapi kadang-kadang orang-orang itu minta, ketika dituruti sambatan. Yang jadi persoalan adalah di Mina. Di Mina itu 223 banyak yang sudah ada PT-PT seperti pindah. Noleh sudah jamaah, noleh jamaah, di Kabi sudah jamaah. Kalau ini ditambah, ya harus siap lebih tinggi tingkatan kesabaran, khususnya di Mina. Itu yang perlu kita perhatikan. Namun demikian, Ibu sekalian, bagi yang RSI pernah sebagian menerima, bagi yang datang berikutnya belum. Bagi yang mengikuti di region, saya juga ngisi karena petugas dari Kementerian Agama, walaupun sudah pensiun masih diminta untuk ngisi. Yang mengikuti manasik di region belum saya sampaikan. Yang mengikuti manasik di Hotel Gajah Mada kami juga ngisi, itu juga belum. Apa yang penting ini sekarang? Nah ini, mengolah hati dalam berhaji. Jadi haji dalam pelaksanaannya memerlukan tenaga, walaupun tidak lari-lari seperti ini, tapi sehat yang penting. Terutama ketika sa'i, kan jauh sa'i. Ketika lontar jumroh, itu jauh, maka harus sehat. Kalau kurang sehat, banyak berdoa. Allah maafin fi badani, Allah maafin fi sam'i, Allah maafin fi basari, la ilaha illa anta. Juga Allah mayassir wa la tu'assir. Insyaallah sehat dan diberikan kemudahan. Saya pernah mengantarkan jamaah haji itu pensiunan guru SMA 1, udah sepuh. Bu, terus putih nek lontar jumroh diwakilaken. Kenapa Ustaz kula kuat? Jauh padahal melewati 2 terowongan. Ya toh, nafar awal 3 hari sukses. Oleh karena itu masih ada kesempatan dijaga kesehatan, ya. Latihan jalan, walaupun tidak usah banter-banter sesuai dengan kondisi masing-masing. Ini yang pertama itu fisik itu. Yang kedua biaya sudah karena sudah dilunasi. Tinggal nanti menerima living cost yang hanya bukan hanya ya 750 real kali 4 berarti kan masih 3 juta sih. Makan sudah diberi, tinggal hanya beli camilan, dan oleh-oleh. Saya pernah tahun berapa itu mengantarkan sudah mau pulang telepon istri saya, iki arep mulai sampean pesen apa itu kono gelang Kak, saya mau apa tuh kono gelang. saya belikan di Madinah itu hanya 1, kata ibuku Afrika yang hitam-hitam itu Indonesia, mereka kalau beli 5 langsung dipakai dan dibungkus koyok. Ketiga, orang Afrika, Indonesia kecil. Mau pesennya masih itu. Di samping ya orang-orang yang ngomong tuku telur. Duit itu sih kalau gelangnya banyak. Itu. Jadi biaya ya tetap ada samu untuk oleh-oleh. Kemudian ilmu kehajian sudah diikuti di KPIH, juga di Kemenang, ya, ilmu kehajian. Nah, sekarang ini hati kita. Kalau orang jamaah haji tidak boleh seperti gambar ini. Apa bu itu bu? Ngamuk Anda boleh. Harus sabar. Nggak boleh ngamuk. Saya pernah, nggak tahu Bu Yujun ikut atau tidak, tapi istri ikut pada dengan berapa? Oh, kesel. Lalu lantai 3 adalah lantai 4, ada lantai 2. Ada yang sakit, ibu lapor pada dokter yang di lantai bawah.
Bu, di lantai 2, di lantai 3 ada yang sakit. Dokternya perempuan juga. Naik. Mohon maaf Bu, yang sakit tadi di kamar berapa? Yang sakit tadi siapa? Gitu. Nah, yang nyuruh tadi orang lain yang menerima itu. Lalu dia bertanya, di kamar berapa Bu? Dokternya kesel, sama kesel. Kalau saya tahu kan tidak tanya. Katanya tadi, oh wedus sih. Dokternya langsung wedus. Ya tugas pembimbing, istighfar Bu. Ditanya, beliau juga sama-sama tidak tahu. Ditanya siapa tadi yang disuruh lapor. Itu gampang sekali. Hati ini bertanya. Karena ada seorang dokter sama seorang wakil direktur salah satu bank rebutan jeruk tukang masuk apa. Jadi ketika ngambil makanan kan kita rombongan di Arafah itu ke dapur, rombongan ngajak ketua-ketua regu udah dipakai ini 11 sak buntel ini 11. Ayo dibawa. Itu kan ada kotak nasi, ada buah, ada minuman. Bawahnya kan repot. Setelah dibagi ada yang tidak kebagian jeruk. Pak, saya jeruknya belum. Oh ya, sebentar saya ambilkan. Ke dapur ini dokter ini ngambil, ya antri lagi, walaupun jeruk satu ya antri, tak boleh ngerobot semua. Aku dokter di sini ada bisa. Karena di sana sama pada pakai gitu. Lama datang. Yang nggak kebagian tadi datang. Pak dokter, mana jeruk saya? Gak kata pakan. Soalnya ngarani kon babok. Wah, itu menurut saya. Menurut saya kalau itu di rumahnya nanti geledak. Tapi di sana itu setannya itu orang semakin kuat imannya, setan yang menggoda kita ini pangkatnya lebih tinggi. Iya. Pak Gandem, Pak Heru Wibowo Sofa, Letnan Kolonel, ngomong sama saya kapan hari di trio. Ustaz, saya ini pernah dinas di Korea Selatan 4 tahun. Di sana itu 85% tidak beragama. Korea Selatan. Di Indonesia 99,sekian% beragama. Salah 0,sekian% penghayat itu yang kebatinan. Tapi di sana itu HP tertinggal di bandara 3 jam itu gak hilang. Coba kalau di sini, jangan 3 jam tinggal nolak itu hilang. Itu bagaimana? Saya bilang, setan itu menggoda orang-orang yang nggak beriman. Kalau orang yang tidak beriman itu sudah temannya, nggak mungkin digoda. Jadi di sana itu setan nggak mau goda karena kontrolnya setan kabeh. Di Indonesia musuh setan. Di Mekah tambah nemen musuhnya itu. Oleh karena itu hati kita aja harus ditahan. Nanti setelah itu terbakar, ibu-ibu diantarkan putranya dari rumah naik kendaraan, anak si bayi ini, anak si mulai api, kemana? Ke Rampal. Setelah dari Rampal naik bis, kemana? Sukolilo, kemana utama bis. Tapi api bisnya bukan ini. Setelah dari sana nanti naik pesawat, pandangan langsung ke Jeddah. Kalau sekarang nyoba boleh. Itu nanti yang dilakukan. Nah, super kesabaran harus di hadis riwayat Bukhari Muslim. Alawatin nafil jasadi mutlaqan. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa qalbu. Rawal Bukhari dan Muslim. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Allah wa inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila daging itu baik, maka baiklah manusia itu, perilakunya, hatinya, sehat orangnya. Kalau segumpal daging yang ada dalam diri kita ini sehat. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila daging itu rusak, kena penyakit, ya, maka fasadat jasadu kullu. Maka orang tersebut akan menjadi tidak baik juga.
tutur katanya, perilakunya. Apa hati? Apa yang ada itu Allah ya qalbu. Yang dimaksud daging itu adalah hati. Menata hati. Jadi harus bersama-sama dan ingat bahwa haji itu miniatur perjalanan orang beriman. Orang beriman itu seperti perjalanan orang yang mau melaksanakan ibadah haji. Keluar rumah, buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Orang beriman kan begitu. Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma awin alaina safarana hadza wa qina Allahumma anta safiqu bis safari wa khalifatu bil ahli. Allahumma inna a'udzubika min wasa'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Dulu saya ngantarkan anak saya TK itu sebelum berangkat doa dulu ya Pak. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin. Itu jasanya guru TK Aisyah. Karena anak saya kan hanya 7 itu semuanya di TK Aisyah. TK Aisyah. Ibu dewe gak sempat. Sempat kok ambil ulek-ulek. Subhanallah dari sore-sore. Jadi itu orang beriman seperti itu. Masuk masjid, Allahumma taqli, Allahumma rahmati. Salah sedikit, afwan ya akhi, maaf, sorry, syukuroni dan lain sebagainya. Setelah itu melihat Ka'bah, ada 2 doanya, tapi kemarin sepakat sama amel yang pendek. Yang panjang kan Allah mazid hadzal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Mazid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjal. Awit kamalahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa kibran. Tapi teman-teman sama, kan dia foto-foto enggak usah. Mana? Ya. Allahumma antas salam wa minkas salam hayna rabbana. Orang beriman seperti itu melihat Ka'bah, doa dan seterusnya. Walaupun tidak pergi haji, yang namanya doa itu, doa bepergian, doa masuk masjid dan lain sebagainya. Hati kita ini kita tata seperti itu. Kemudian hati dan lisan. Kisah seorang bijak Luqman Al-Hakim. Nama ini diabadikan dalam surat Luqman. Surat Luqman. Luqman Al-Hakim ini orang bijak sedang menyembelih binatang, sapi kan. Lalu ada saudagar yang datang. Pak Luqman, saya minta ambilkan 2 macam daging yang baik. Satu dulu, ambilkan daging yang terbaik. Pak Luqman mengambilkan 2, lidah dan hati. Setelah itu saudagar itu minta tolong lagi, ambilkan saya daging yang tidak baik. Lalu Pak Luqman mengambilkan daging itu lidah dan hati. Lalu saudagar ini mengatakan, loh Pak Luqman, yang saya minta yang berbeda. Tapi kok diberi sama? Yang baik diberikan lidah dan hati, yang tidak baik juga diberikan lidah dan hati. Lalu apa yang terjadi? Pak Luqman mengatakan, lidah dan hati itu penting bagi manusia. Manusia bisa baik, mulia dan terhormat karena hati dan lidah. Hati dan lidah pula lah yang meracuni kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan selamatal insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang terletak pada pemeliharaan lisan. Ini lidah dan hati dan lidah. Bisa terhormat, bisa baik karena lidah digerakkan oleh hati. Bisa celaka, bisa menjadi hina karena lidah dan hatinya. Karena tidak mampu tadi menahan amarahnya itu. Kan wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tak boleh jidal.
menahan diri. Nabi itu di Taif dilempar batu sampai terkena. Hitungan masih lempar. Allah mati qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayah, mereka tidak ngerti makanya mengganggu saya. Sakit lagi nanti dengan Pak Taufik wis latihan sok. Nah, kita semua harus bisa, tapi kadang-kadang ya kumat gitu. Jadi itu penting karena apa? Quran semuanya. Kata Nabi kan, taraktu fikum amrayni ma in tasamtum bihi ma la tadillu, kitab Allah wa sunnah Rasul. Dua hal yang saya tinggalkan untukmu, yang apabila engkau berpegang teguh kepada keduanya, engkau akan selamat, engkau tidak akan tersesat. Kitab Allah Al-Quran wa sunnah Rasul. Jadi dijaga lidah. Salam atau insan fikir di lisan. Kepada pengemis saja kita diminta untuk tutur kata yang bagus, yang sopan. Kepada Fir'aun itu loh, di dalam surat Toha ayat 43 ayat 24. Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk menemui Fir'aun. Innahu tagha, karena Fir'aun itu melampaui batas. Wa qulu lahum qawlan layyin. Tutur katalah kepada Fir'aun dengan tutur kata yang lemah lembut. Fir'aun padahal kalau pada orang tua, wa qadzara rabbuka alla ta'budu surat Al-Isra wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Pada anak yatim qawlan ma'rufan, surat An-Nisa. Coba anak yatim, orang tua kepada Fir'aun, kepada pengemis, kepada seperti itu. Orang beriman seperti itu. Haji mabrur ya seperti itu nanti. Karena indikasi haji mabrur itu 3. Pertama, ifsa'us salam, suka menebar kedamaian. Ifsa'us salam, menebar kedamaian. Hidupnya itu selalu mencari teman, bukan cari musuh. Damai, bersahabat. Wajhin thalib, kalau ketemu itu wajahnya berseri, bukan cemerut. Wajhin thalib, wajahnya berseri. Nanti panjenengan begitu, yang nyambangi haji itu nggak boleh, oh alhamdulillah, terima kasih. Jangan dilihat, wah kak boleh saya gitu. Anak ini kandang, duk. Pak tapi nggak tahu emang gowo, aja dicatat. Gak ditungak nolak nggak gowo. Bisa bilang nggak seperti itu. Kita ini diuji dengan itu semua. PDA mendapat topik itu paling-paling kan gampang, dapat topik gak ngerangkaknya transport kan gak pompo. Jadi kamu balik lain itu ngakai transport. Kira-kira ngomong. Ya di samping rumah ini datang guyu-guyu, ini sopok dan sebagainya itu juga aku. Karena Pak Taufik memang dulu pekerjaannya kan mengantarkan jamaah, baik yang reguler maupun yang TCU. Maka ketika TCU programnya ini mesti saya tegur, kenapa ngambil program seperti ini? Itu nanti bermasalah. Reguler tidak ada masalah, karena mudah, karena sudah ada ketentuan. Dan difasilitasi oleh maktab. Maktab itu panitia dari pemerintah Saudi yang bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi penting hati. Kalau pengen baik, baiklah hati. Kalau pengen rusak, rusaklah hati. Lalu kisah penghuni surga, tapi tidak saya bacakan semua. Jadi hadis riwayat Nabi itu begini cerita. Ketika ada majelis seperti ini, Nabi mengatakan sebentar lagi akan datang ahli surga. Datang seseorang yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Oh ini yang ahli surga. Sampai 3 kali. Jadi pembekalannya itu Jumat ini, Jumat depan,
dan Jumat depan lagi berangkat. 3 kali Nabi mengatakan itu, ternyata yang masuk itu orangnya sama. Lalu Abdullah bin Amr bin As itu mendekat. Wahai saudaraku, amalan apa yang kau lakukan? Sehingga Nabi mengatakan dengan tegas bahwa engkau adalah ahli surga. Si Fulan tadi mengatakan, saya seperti yang Anda lihat, hanya saja saya tidak pernah terlintas dalam hari saya itu iri, dengki, dan dendam kepada siapapun. Disitulah Abdullah bin Amr bin As memahami bahwa bersihnya hati dari penyakit hati itu salah satu tiket menuju surga. Bersihnya hati adalah salah satu tiket menuju haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu al-hajju mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Bersihnya hati lawat dewi tonggo itu kusang dan sampai dirasa. Pemane budunge bentak itu lho ya ben lagi ben ungu ben mana kuning ben mana bersih. Ini yang perlu kita jaga. Kita tidak boleh hasad. Hasad itu kalau ada orang kenikmatan, orang yang memperoleh kenikmatan dia itu tidak senang. Paling-paling korupsi. Pak tahu betul belum? Guru agama, kok bisa tuh ngomong toh? Ngendet ya, guru agama saya ngendet apa? Ya guru sinten itu? Musrifah, Musfira. Itu setelah pulang haji nanti harus terjun sebagai pengurus Aisyah. Musfira. Itu warga Muhammadiyah Aisyah. Kantor untuk ngaku, tapi untuk masyarakat gak itu paling ketemu untuk Manado. Setelah ini Bu, wah ya. Jadi itu apa Mas? Bersihnya hati dari penyakit hati. Lalu yang kedua, ini tidak saya bahas, langsung untuk poin saja. Ya. Abdullah bin Amr bin Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya raya. 700 ekor unta beriring-iringan. Kalau sekarang ini kontainer memuat dagangannya Abdurrahman bin Auf. Zakat peperangan itu dibiayai oleh Abdurrahman bin Auf. Zakat dibayar. Habis sholat Isya Nabi mengatakan, Abdurrahman, kamu nanti kalau masuk surga belakang, pulang semalam bisa tidur. Oh, kekurangan itu. Kalau ibu-ibu sini dikatakan belakangan misalnya Nabi ada, apa penting belum kubur. Abdurrahman nggak bisa tidur. Kalau besok habis salat subuh menemui Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Saya yakin apa yang kau katakan itu benar, tapi terkait dengan saya tadi malam, apa tidak bisa dirubah gitu? Nabi mengatakan bisa. Bagaimana? Banyak-banyaklah bersedekah. Jadi banyak bersedekah itu tiket menuju surga. Makanya jangan medit-medit. Dan haji mabrur itu yang kedua indikasinya adalah it'am ta'am, suka beramal. Nyah-nyoh atau kata Pak AR itu di dalam tanya jawab enteng-entengan. Islam jadi orang Islam sih nyah-nyoh. Itu. Kita kan khawatir, lah putuku, anakku. Padahal wa ma yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu. Saya berusaha ada dekat ke mana? Dekat ke mana? Dan betul bercocok dengan tadi. Pinggisan lebaran itu mari dibuka teko mana itu. Sekarang masih ada yang belum sempat buka. Teko mana? Kenapa? Nyah tadi. Jadi namanya terima kasih itu bukan terima kasih. Kalau terima kasih diterima di kasih. Terima kasih diterima dibongkar kayak mana? Kayak mana? Jadi haji yang mabrur menurut Ibnu Hajar al-Asqalani itu adalah nyah-nyah it'am ta'am, ifsha'us salam
it'amu ta'am, thayyibul kalam. Yang ketiga adalah tutur katanya yang bagus. Nah, Abdurrahman ibn Auf itu diingatkan. Yang ketiga, tiket menuju surga ini dipegang oleh Rabi'ah. Rabi'ah itu pembantu Nabi. An Rabi'ah bin Ka'b bin al-Aslami khadimi Rasulullah. Rabi'ah itu pembantu Nabi, pelayan Nabi. Nabi kepingin memberikan hadiah. Rabi'ah, saya ingin memberikan hadiah kepada kamu. Kamu minta apa? Coba kalau panjenengan ada buku Gubernur atau ini, sama aja saya ingin memberikan hadiah panjenengan. Minta apa? Tiger. Koper dilapisi emas, macam-macam. Iya. Nanti rehab rumah saya haji biar nanti datang tamu saya itu bisa menempati macam-macam. Tapi Rabi'ah enggak. Ya Rasul, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya ingin tetap mendampingimu sampai di surga. Pembantu, gak minta rumah, gak minta harta, gak minta rekreasi. Tapi yang diminta adalah tetap mendampingi Nabi sampai di surga. Apa kata Nabi? Abu Talib tidak minta yang lain. Qultu wa dzaka, tidak ya Rasul. Hanya itu yang saya minta. Kata Nabi, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Kalau itu yang kau minta, bantu saya, kendalikan nafsumu. Kendalikan nafsu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh mu'iddatil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha. Tidak emosional. Kadhimina. Afina 'anil nas, memaafkan salah manusia. Kendalikan nafsumu bi kasratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Jadi sholatnya tidak hanya 17 rakaat, ada qobliyah ba'diyah, ya toh? Ada sholat malam, ada baina adzan wa iqamah. Di RS ini sudah melonjak, ini jamaah kira-kira sampaikan saat umumnya 4 rakaat yang sebelum zuhur itu dibangunkan sekarang di surga, 2 rakaat sebelum zuhur, langit bumi sudah dilaksanakan semua. Tapi jangan sampai itu nanti di sana dilaksanakan maksimal, setelah pulang merasa sudah mendapatkan banyak susu. Ini santai-santai apa? Di Mekah 100.000 kali sama dengan 100.000 kali sholat di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali. Sholat sekali sama dengan 1000 kali. Hitung. Atau awal libur di 5 waktu atau seterusnya. Berarti berapa juta ya sholat sana. Mungkin enggak apa-apa sih sudah dipelihara. Biasanya saya kalau mengantarkan jamaah haji, para jamaah mohon nanti subuh tidak usah ke hotel, langsung ke bus, kita ajak ziarah. Nanti makannya sudah ada di pop di bus itu. Kemana Ustaz? Masjid Kuba, Masjid Qiblatain, Masjid Jumat, Jabal Uhud, Honda, terakhir Pasar Kurma. Ustaz, nanti tidak ketinggalan sholat jamaah Abu. Pertanyaannya ini, terus sopan mereka lebih ketinggalan sholat. Besoknya, Bapak Ibu nanti tidak bisa masuk ke hotel dulu, langsung ke bus. Kita ajak ke percetakan Al-Quran. Percetakan Al-Quran di Madinah. Ada istana raja di atas gunung. Pertanyaan, Ustaz agak jauh. Apakah kita tidak ketinggalan nanti sholat berjamaah? Takut. Barang harus mulai. Soalnya sih bengok-bengok. Ya ada dari bengok-bengok. Ini naudzubillah. Jadi kita lanjutkan. Macam hati manusia itu ada 3. Hati yang sehat, orang yang sabar dan taat. Sabar, Allah mati qaumi bagaimana mungsuh aku karena dia tak ngerti, mereka ngerti kan enggak. Itu taat. Sholatnya sregep, posone sregep, poso sunah sregep, nanggung api taat. Karena memang ajaran agama seperti itu. Hati yang sakit, orangnya sering marah dan ibadah tidak tertib. Kemarin di TV itu ya, sudah ada yang nggak mau berangkat, sudah ada yang kepingin pulang, pokoknya nggak mulai. Ya,
Nanti panjenengannya dilihat nanti hati saya ini ada di mana nanti. Ada yang hatinya mati, selalu marah, tertutup, tidak menerima nasihat dari siapapun. Hatinya mati, beku. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawat wa lahum adzab. Di dalam surat Al-Baqarah tertutup hatinya, mati. Ini. Kemudian ada 3 macam tipe jamaah haji. Ketika melaksanakan haji di tanah suci, kalau hati tadi ada 3 macam juga. Tipenya tuh, yang pertama dapat melaksanakan rukun wajib sunnah haji dengan baik, penuh hikmat, bahagia, serta benar-benar menikmati ibadah. Ada yang begini, mono sing suara, mono sing muat. Cirinya apa? Tangguh di dalam menghadapi kesulitan. Nanti panjenengan antri 6 jam sebelum terbang sudah siap di bandara. Kok suwe men? Turun nanti antri, nganteni kunci ke rombongan bagi bahasa Malangnya keleran ngarep hotel. Waduh, bayar orang-orang kok ngene gitu. Tangguh di dalam menghadapi kesulitan, tabah di dalam menghadapi ujian, tawakal di dalam segala ikhtiar, santun dalam pergaulan. Ini ciri yang pertama. Tipe jamaah haji ada yang bertahan seperti itu. Itulah yang sudah ketok nerondong hajinya bakalnya mabrur. Nerondong enggak Allah. Yang kedua, dapat melaksanakan rukun wajib dan sunnah haji, namun hatinya tidak tertata dengan baik. Sering keluh kesah, komplain, tidak tahan uji, keluh kesah. Mangane kok ngene tok iki. Enggak ngono metak Mekah negara sugih. Sayur kok uncet terus. Kok ini mantis juga. Uncet itu karena uncet kan tahan lama. Kalau bayam kangkung maju dulu bro. Uncet. Kalau usah keluh kesah dinikmati. Komplain. Ya apa sih sing di hotel duit tok sing digoleki. Wong 700 lipe mek loro. Nek sampean kepengin dhisik, ate subuh ku jam 2 buka, berngomong dhewean. Kalau sudah masuk waktu subuh berarti antri. Kalau pulang juga begitu. Nek kepengin gak antri, mulai dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Kita harus sabar. Jangan komplain. Ya. Ujiannya juga banyak. Gitu. Saya pernah ibu-ibu yang dengan suaminya, jangan sampai gak mau diajak barengan masjid sama suami. Saya pernah itu, istrinya pegawai bank, bapaknya pegawai Leces Probolinggo. 3 hari bisa istri saya sama sekali tidak pernah mau saya ajak bareng. Ini kan namanya diuji kita. Akhirnya besok bareng-bareng saya kuat kita beritahu yang dengan ibunya, kemudian dengan suaminya. Mau pengen ibu sing lanang cemburu, mau pengen sing lanang ibu yang merasa tak direket pun banget. Ini berat. Bagaimana kita bisa dua-duanya? Harus sabar. Ada yang suaminya sudah sepuh seperti Pak Taufik sepuh. Nek pelaku gak sopan. Biar gak gelem ngaji, saya duduk kayak gitu. Senang kayak gini. Kalau gue ada duit sing kayak saya iki. Wis duduk kayak beda ya. Tapi ya rumah udah bisa. Nenek. Jadi ada yang seperti itu. Ibadahnya api. Tapi kok ya gampang kesah, komplit. Panganan, tempat tidur, spraynya kok gak diganti ya. Malah ke hotel, mereka semuanya diganti. Dan mereka orang ganti diri. Terus kira-kira ini spray, sabet tempat tidurnya sendiri. Ya. Jamaah haji tipe yang ketiga. Ya,
Jamaah haji yang selalu bermasalah, cirinya antrian selalu dianggap lama, makannya nggak cocok, gerdingnya repot, bukan gordin gerding, tertinggal sama merasa tidak cukup. Saya biasanya kalau memimpin jamaah, saya beri pengertian. Misalnya RSI 226. Terus ini saya coba baru tadi malam ada yang ke rumah, tapi manifestnya sudah jadi, saya mau pesawat ini. Maka ya lain. Jadi 226. Biasanya ada yang sakit, pakai kursi roda. Yang sakit mohon sabar dulu di hotel. Saya tak ngantarkan yang sehat-sehat. Diantarkan selesai, baru ngantarkan yang sakit. Siapa yang masih kuat, ayo sama-sama ngantarkan. Sampai tawafnya sunnah, yang sakit ini masih wajib. Karena apa? Pengalaman di bareng tuh. Yang sakit disuruh kursi roda, kan didampingi. Dirasa, ini Pak Taufik DKI Biro, Pak yang di rumah. Padahal sakit itu kan tidak sama. Oleh karena itu kita dengar seperti itu, yang sehat setelah itu yang sakit. Masih ada lagi yang menstruasi. Ustaz, kelompok mampet misalnya. Pulang siram, langsung katungnya diajak pakai kloter. Sehari itu bisa 3 kali saya ini balik ke Masjidil Haram ngeterno. Oh, kadang-kadang yang besok lagi gitu. Kan harus latih. Itu pertanyaan mau apa? Walaupun sirah tapi terus pun ngeplak. Sumpel sing kuat. Kaji itu ustaz itu mesti terang-terang. Sumpel sing kuat di kantor netes Masjidil Haram. Jadi komplain. Haji mabrur yang berhati sehat diekspresikan dengan ifsa'us salam, menebar salam dan kedamaian hidupnya. Mulai senangannya bersahabat, nyopok, itu dan sebagainya. An-imu ta'am, memberi makan, suka berinfak, bersedekah. Tayyibul kalam, betul katanya terjaga. Jangan bersaji, jombrak, jangkrik walaupun itu bagi orang Nusa Tenggara Timur gak ngerti. Nah, pada diri manusia itu ada 3 macam tabiat. Ini tadi yang disampaikan Bu Hera tadi. Ada tabiat binatang jinak yang memawa biaya, itu pandai mendekati manusia untuk kepentingan pribadi guna memenuhi nafsunya. Usahanya difokuskan pada kepentingan diri. Jadi kan ada kekitaan, bukan? Sapi itu tidak pernah sampai beri rumput terus nawani nang pondok. Nek petek enggak itu nyeluk bakal itu. Anak-anak jeruk pakai sapi enggak mau. Nah orang ini pinter dekatan, tapi nek soalnya nyirik dipet dewi. Nek mangan entane kontone nang masjid kabeh. Ada pondok juga begitu. Saya dulu teman pondok dan mau itu bersih ya, saya oleh murah. Teko kabeh ngene kan kabeh. Nah masjid operin kopi. Mulai kok masjid dibuka kelam ini cewek kecap sama. Saya ini diamanati Muhammadiyah memimpin pondok pesantren Muhammadiyah. Ini nggak ada. Kalau kamu apa sih? Ustaz lu kasih dia anak-anak ini kan stainless ya. Kalau minum supaya nggak antri ya, itu keran lubang ini keran. Terus gue gelas kabeh, tapi ada yang nggak bawa gelasnya atau gelasnya hilang. Ini. Besar pondok. Jangan ngejok kaget saya kan rene sepeda. Rene sak minggu nanti bertambah ro kabeh. Kalau sing kering itu tadi. Bukan dikorai kayak gini. Saya satu-satu dulu. Saya larangin pondok. Gue ya sapa Quran bareng.
Yang kedua, tabiat sabuiyah adalah tabiat binatang buas yang polanya senang sendiri, enak sendiri, bahkan untuk meraih kepuasan selalu menerkam mangsanya. Harimau itu kalau ingin makan sesuatu terkam dibunuh baru makan. Gitu. Ini nanti menjelang tahun politik kemarin saya sama Pak Edi Jarwopo, sama Bu Rina dan sama Kasat Intel Polres, Pak Sintel Kodim membicarakan banyak nanti tabiat-tabiat apa sabuiyah binatang buas untuk memperoleh kursi itu ikut kompromi, memfitnah dan lain-lain. Itu. Untuk meraih kursi berikutnya antara wali kota dengan wakil wali kota gak nyopo itu terjadi. Banyak itu. Gubernur, wakil gubernur awali rukun menjelang Pak menjelang pemilu. Kalau dengan mengundang wali kota, beliau nggak bisa, mungkin diserang wakil. Paling asisten, kepala dinas. Soalnya ini yang dalam dunia perpolitikan itu terjadi tabiat sabuiyah. Yang ketiga adalah tabiat syaitania. Tabiatnya setan yang senantiasa berusaha memperdayakan orang lain, dia mempengaruhi orang lain agar terjerumus ke lembah kehinaan. Setan untuk mengajak, cukup barangnya uang ngajak aja, ya. Mau nggak hadir pengajian ngajak-ngajak, melok manasik ngajak-ngajak dan lain-lain. Itu tabiat yang harus kita kembangkan. Yang terakhir tabiat rububiyah, yaitu tabiat yang penuh dengan sifat-sifat ketuhanan, selalu berusaha agar semua pekerjaan berakhir dengan keridhaan Allah dan melahirkan sifat penolong, pengasih, penyayang, santun serta segala sifat terpuji lainnya. Itu yang kita kembangkan. Baimiyah, sabuiyah, satunya syaitania kita buang, tapi ada rububiyah yang kita buang. Orang-orang yang tamu-tamu Allah, yang memuliakan Allah, yang terhormat di hadapan Allah dan manusia itu tabiatnya adalah tabiat tidak memandang membawa gula atau tidak membawa gula, jalur doa. Khawatir ada. Dan dia penyakit hati, hasad, munafik, bohong, itu penyakit hati. Ibarat kambing itu mengatakan rumput sebelah lebih baik, mestinya baik dewi mulai. Ada orang itu ngomong apa mulia itu wakil, tapi ngomong dewi ya tidak boleh begitu. Harusnya adalah kita dan milik kita yang lebih bagus. Walaupun orang-orangnya memang iya, tapi kalau Islam Aisyah lebih bagus daripada yang lain. Harus diyakini seperti itu supaya punya semangat untuk bersiap. Yakin yang mengantarkan surga Jannatul Na'im. Ya. Sombong, kufur. Kadang-kadang sombong itu tidak terasa. Ada seorang profesor, dia namanya nyapa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waduh, mobilnya baru ya. Hidup itu harus berubah, harus ada peningkatan. Ya jangan begitu. Ini amanah, benar. Ya Allah kan gitu. Zalim, sifat sewenang-wenang, kejam, khianat, suatu perbuatan tipu daya, ya, kikir, sifat terlampau hemat, terlampau pelit, hemat, pelit. Kado-kadone ndak ke siji bagi wong 8 kan nemen. Kado-kado. Kado pesutu. Aja dadi 8 kok tak kritik. Serakah, suatu sifat serakah ya. Suatu sifat yang selalu ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya. Ibu-ibu itu mama khawatir kan, tidak merasa dan juga tidak merasa kepingin memiliki juga enggak. Gitu. Kita Pak hadis Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau nanti misalnya ada kurma Palestina gitu,
hadisnya terus lebih Joko situ. Engkau nek mari mubeng mana Joko mana situ. Itu hadis Nabi. Jangan sampai lalu jelek apa tisu putu-putu. Liyane gak umat. Mosok aja mabrur ngono ra. Dimpet walaupun kepingin dimpet ku dhewe nang altara. Jangan dibiasakan itu. Malah kecuali diperintahkan. Jangan bawa kabel, ini harus semangat, itu dimakan bunga. Jangan bawa lah baru. Kalau ubunno di pondok Jagung itu kan Gus ya. Pondoknya itu 200 santrinya itu orang gila yang diterapi itu. Yang lainnya sembuh. Kalau pagi senang, baris. Saya tidak mungkin gini, pokoknya gini ya. Deret yang sebagian itu orang-orang gila. Deret sebagian adalah orang-orang waras. Ada yang bagi jajan. Sing gila sok pertama dikasih. Satu. Yang edarkan balik lagi. Boten Pak D, kula sampun renang kula sing wingking deret. Sing gendeng iso ngono. Lah sing maras dikek situ dibalik mana gelem ae. Gak mikir kancane Pak. Jarene Gus Jan, gak ngono sing waras sing iki. Serakah. Godok, gampang marah. Strategi penyembuhannya cari sumbernya. Bawaan atau lingkungan. Orang sing gawani Bali itu semua. Ingat akibatnya pada diri sendiri, pada orang lain, pada organisasi. Cari pesan Allah, pesan Nabi atau tokoh agama. Isi dengan apa ini? Human, bukan woman. Human relation, silaturahmi, pemikiran agama tentang penyakit hati dan lain sebagainya. Obatnya baca Quran. Penyakit hati, ya, perut harus antara rajin berpuasa, piring kosong. Dan yang ketiga, obat penyakit hati, ibadah beramal, rajin tahajud, bertakwa kepada Allah seperti Allah, hamba minta, aku beri, mohon ampun, diampuni. Jadi waras artinya itu. Obat penyakit kusuk, berpikir, berdoa. Banyak berpikir. Dihitung, yang penting tidak harus sekian. Saya kalau habis tahajud itu baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah. Seperti panjenengan kalau zikir pagi dan petang istiqomah. Itu fadilahnya gede. Abu Darda itu sak kampung kobongan. Omanya Abu Darda enggak terbakar. Duh, itu orang yang selalu orang pada datang. Apa amalan apa yang kau lakukan Abu Darda? Allah menolong kamu. Saya tidak pernah lupa zikir pagi dan petang. Kalau hasbunallah wa ni'mal wakil itu tidak Al-Quran, ni'mal maula wa ni'mal nasir juga. Kalau tawakal, saya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi orang-orang pesantren dulu itu ketika Belanda datang mau menghancurkan negerinya, santrinya diajak untuk hasbunallah. Sina Muhammadiyah tidak pernah diajarkan, tapi itu adalah la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Jangan kau biarkan lisanmu kering untuk tidak menyebut masalah lain. Itu obat penyakit hati, banyak berzikir, wadkurullaha katsiran. Ya, berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ya. Kemudian yang terakhir adalah apa? Segala puji bentar. Obat penyakit hati, ya, berteman dengan orang-orang yang soleh. Wong soleh populer itu terakhir itu. Isian adalah tempat-tempat orang-orang yang soleh. Terus kakek-kakek ini saya rasa kalau tertanam dari diri kita, diperkuat nanti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di beberapa tempat. Ingat banyak ujian, sabar, sandalnya hilang, tubuh maneh, ketang real oleh, klosone digawe wong, kawopo, tubuh maneh. Nanti Allah akan mengganti 700 kali lipat UNH panjenengan itu kalau kita ikhlas.
Jadi nggak tambah marah, tambah barokah nanti. Ini yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian. Jadi ujian-ujian yang kita. Saya rasa itu ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mari kita berdoa kepada Allah agar ibu-ibu yang saat ini ditambah dimantapkan bekalnya oleh pimpinan tenda isi orang, mulai hari ini sampai berangkat sampai pulang nanti diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, melaksanakan rukun wajib sunnah haji, kembali ke tanah air dengan menyandang haji yang mabrur. Mari kita bersama memohon kepada Allah agar apa yang kita inginkan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir lana ziyaratana ila Makkahal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah wa ruju'an ila bina ma'as-salama wal afiyah. Allahumma baligh ashabana wa ikhwanana wa aqribana ila Makkah wal Madinah wa barikum li ziyarati baitika wa maqbarati rasulika muqaddasati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka Allahumma ja'al hajjana hajjan mabruran wa dhanbana dhanban maghfuran wa sa'yana sa'yan maskuran wa tijaratan manfuran. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik Allahumma labbaik Baik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata
laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika labbaik, labbaik la innal hamda wan ni'mata laka wal amin. Labbaik labbaik la syarika laka la syarika laka. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la